Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, sebenarnya pemirsa, apakah LRT ini bisa benar-benar mengatasi polusi dan juga kemacetan yang ada di ibu kota? Mengapa sebenarnya sampai saat ini di ibu kota ini sudah banyak sekali moda-moda transportasi umum, tapi masih ada problem kemacetan? Kita akan langsung bertanya kepada pakar tata kota yang sudah tersambung di Metro Siang kali ini, yaitu adalah Kang Yayat Supriyatna. Selamat siang Kang Yayat, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Ya, selamat siang Mbak Maria. Iya, Kang Yayat, mungkin kami ingin langsung bertanya bahwasannya apa tanggapan Kang Yayat dengan euforia LRT yang hari ini baru diresmikan? Masih banyak sebenarnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Kang Yayat juga menyorotnya. Nah, apa saja Kang Yayat? Yang pertama kita harus apresiasi terlebih dahulu dari upaya yang dilakukan sekarang. Artinya sudah ada upaya untuk menambah moda baru ya. Selama ini kan kita adanya KRL, ada Transjakarta atau LRT di dalam kota. Sekarang LRT-nya diarahkan keluar dari kawasan inti kota ke arah Bekasi maupun ke arah Cibubur. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan di awal bahwa pengoperasional LRT ini tidak sepenuhnya nanti menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Karena banyak hal yang harus disempurnakan. Seperti tadi dikatakan di dalam statement saya itu bahwa persoalan pertama itu adalah integrasi antar moda. Kalau tidak ada integrasi antar moda, ini agak cukup berat ya, karena harus berpindah berapa kali dengan tarif yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan, kalau LRT yang ke arah Bekasi dibangun, kemudian ke arah Cibubur juga Harjamukti dibuat, yang PR pertama adalah membuat feeder-feedernya. Jadi penumpangnya, road ratio-nya itu tidak akan maksimal kalau tidak ada pengumpannya. Jadi pertanyaannya dari 18 stasiun yang ada sekarang ini, bagaimana dukungan pemerintah kota Bekasi maupun pemerintah Depok maupun Bogor, Kabupaten Bogor, untuk menyiapkan feeder pengumpan ke setiap stasiun yang ada. Karena sekarang ini kalau kita lihat, banyak penumpang yang mengalami kesulitan mau naik apa ke setiap stasiun. Nah, integrasi inilah yang diperlukan dukungannya. Yang kedua yang juga perlu kita buat adalah potensi perpindahan ini kan menambah biaya antar moda. Jadi otomatis seperti dikatakan oleh Pak Joko bahwa 50.000. Kalau saya mengatakan potensi lebih dari 50.000 sehari itu ada. Berarti masih di atas rata-rata yang harusnya menurut Bank Dunia itu harus 10% dari pendapatan. Kalau misalnya 3 kali pindah dan tarif berbeda, ini menjadi masalah buat masyarakat untuk mau berpindah ke angkutan umum begitu. Iya, apakah dengan tidak adanya atau belum adanya integrasi ini membuat tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah disubsidi juga ya Kang Yayat, subsidinya tidak main-main. Untuk tahun ini saja yang sudah hampir berakhir itu 100 miliar begitu, seharusnya kan bisa lebih murah. Nah, tapi apa yang membuat ini tidak menjadi lebih murah kalau dibandingkan dengan negara lain? Misalnya kami memiliki data di Tiongkok saja dengan kilometer yang lebih panjang begitu ya, 32 kilometer itu hanya Rp10.000. Hanya 13.000. Kalau di Manila itu 20 km hanya Rp10.000. Nah, di Indonesia itu sudah disubsidi, kenapa masih mahal Kang Yayat? Iya, pertama harus kita hitung biaya operasionalnya sama biaya investasinya. Kita ketahui, mohon maaf ya, waktu membuat kajian LRT ini memang berubah-ubah anggarannya. Sama dengan kereta api cepat maupun LRT. Artinya ada ketidaksinergian dalam konteks FS-nya di awal dengan persoalan bagaimana menutupi biaya operasionalnya. Karena kalau kita lihat sekarang kan yang dilintasi itu kan masih agak sepi kawasannya kan. Harusnya angkutan umum yang efektif itu adalah jika dia melintasi kawasan padat penduduk. Jadi potensi keuntungan dari tarif itu tidak mungkin bisa menutupi investasi yang dikeluarkan. Maka harus ada cara lain dalam bentuk non-fare box-nya ya, apakah properti, apakah iklan, atau dari sisi lain. Karena bagaimanapun pemerintah mensubsidi ini cukup besar, sementara keuntungan dari investasi ini lama sekali, karena kalau tidak ada non-fare box income tambahan dari sektor di luar tarif itu agak sedikit kendala. Saya kira harus ada satu tekad bahwa
angkutan umum itu konsepnya adalah pelayanan. Artinya pemerintah harus siap untuk bersubsidi sebesar-besarnya. Baik, Kang Yayat, mungkin boleh satu lagi singkat, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa berpindah dari kendaraan pribadinya ke transportasi umum? Karena kita lihat sudah banyak sekali transportasi umum yang dikeluarkan di Jabodebek ini, tapi belum juga bisa mengatasi kemacetan di ibu kota. Pertama satu, apakah angkutan umum kita tuh senyaman mobil pribadi tidak? Nah, itu nomor satu. Yang kedua, merasionalkan dari sisi biaya maupun waktu. Kalau angkutan umum kita berbasis rel, itu otomatis waktu itu menjadi taruhan. Kalau waktu itu dia bisa lebih cepat dari kendaraan pribadi, lebih cepat kalau dibandingkan naik tol, orang mau pindah. Dan yang ketiga, yang terakhir itu, berapa biaya yang mereka habiskan dalam sehari untuk naik angkutan umum. Nah, sekarang kita mengajarkan rasionalitas berpikir, pilihan naik kendaraan pribadi, naik angkutan umum, mana yang lebih cepat, mana yang lebih murah, dan mana yang paling aman. Masyarakat kita di Jabodetabek ini sudah berpikir secara rasional. Tinggal bagaimana memilih mana yang terbaik menurut mereka. Baik, kita akan lihat bagaimana perbaikannya nanti. Terima kasih pakar tata kota Yayat Supriyatna sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.